Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Suci Wulandari, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Video kali ini aku bakal ngebahas tentang Firewall dan IDS, Intrusion Detection System. Ada pembahasan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Firewall dan IDS. Yang kedua yaitu seperti apa identifikasi komponen-komponen dalam Firewall dan IDS. Yang ketiga, mengapa diperlukannya Firewall dan IDS. Yang keempat, berikan contoh keuntungan yang diperoleh dari keberadaan Firewall dan IDS. Yang kelima, jelaskan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan Firewall dan IDS. Yang keenam, jelaskan batasan teori organisasi yang terikat atau harus patuh terhadap Firewall dan IDS. Dan yang ketujuh, jelaskan waktu yang tepat bagi sebuah organisasi untuk menyusun Firewall dan IDS. Mari kita bahas yang pertama. Apa yang dimaksud dengan Firewall dan IDS? Firewall adalah sebuah sistem keamanan yang berfungsi untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman yang datang dari luar, seperti serangan hacker, malware, dan serangan berbasis jaringan lainnya. Firewall bertindak sebagai penghalang antar jaringan internet dan jaringan eksternal, dengan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Sedangkan IDS adalah sistem keamanan yang berfungsi untuk mendeteksi serangan yang mencoba masuk atau mengeksploitasi jaringan atau sistem komputer. IDS memonitori lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem untuk mencari tanda-tanda serangan atau perilaku mencurigakan. Pembahasan yang kedua yaitu seperti apa identifikasi komponen-komponen pada Firewall dan IDS. Yang pertama yaitu rule-based. Rule-based atau kebijakan aturan adalah suatu sistem komponen utama pada Firewall. Ini terdiri dari seperangkat aturan yang menentukan bagaimana lalu lintas jaringan harus ditangani oleh Firewall. Aturan-aturan ini harus mencakup hal-hal seperti sumber dan tujuan lalu lintas, protokol dan port yang diizinkan dan diblokir. Yang kedua yaitu packet filtering, di mana komponen dasar pada Firewall yang melakukan penyaringan paket Firewall menggunakan informasi dalam hacker paket. Misalnya alamat IP sumber, tujuan, port sumber, dan port tujuan. Untuk memutuskan apakah paket tersebut harus diteruskan, diblokir, atau diizinkan melewati Firewall berdasarkan aturan yang ditentukan. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu mengapa diperlukannya Firewall dan IDS. Yang pertama yaitu Firewall melindungi dari serangan eksternal. Firewall bertindak sebagai penghalang pertama antara jaringan internal dan luar. Ini membantu mencegah serangan dari pihak eksternal, seperti hacker, malware, dan serangan berbasis jaringan lainnya. Firewall membatasi akses ke sumber daya jaringan tertentu dan memblokir protokol dan port yang tidak diinginkan. Sedangkan IDS adalah mengidentifikasi serangan yang tidak dikenal. IDS bertujuan untuk mendeteksi serangan yang belum diketahui atau serangan yang baru yang tidak sesuai dengan tanda serangan yang diketahui. Dengan menggunakan deteksi berbasis perilaku, IDS dapat mencari pola aktivitas yang mencurigakan atau anomali dalam lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem. Adapun pembahasan berikutnya yaitu berikan contoh keuntungan yang diperoleh dari keberadaan Firewall dan IDS. Yang pertama yaitu keamanan jaringan yang meningkat. Dengan adanya Firewall, akses yang tidak diotorisasi dari jaringan eksternal dan diblokir, mencegah serangan yang berpotensi merusak jaringan dan sistem komputer. Yang kedua, perlindungan terhadap serangan DDoS. Firewall dapat membantu melindungi jaringan dari serangan DDoS yang bertujuan untuk menghancurkan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, privasi dan keamanan data. Firewall dapat menyediakan keamanan terhadap akses yang tidak sah ke data sensitif dalam jaringan dengan mengontrol lalu lintas dan menerapkan aturan yang tetap. Adapun penjelasan selanjutnya yaitu jelaskan batasan teori organisasi yang terikat atau harus patuh terhadap Firewall dan IDS. Yang pertama yaitu kebijakan keamanan dan kepatuhan. Organisasi harus memiliki kebijakan keamanan yang jelas dan mendefinisikan persyaratan penggunaan Firewall dan IDS. Kebijakan ini dapat mencakup aturan-aturan akses pemanfaatan, pemantauan, dan audit dari lalu lintas jaringan. Yang kedua yaitu konfigurasi dan administrasi. Organisasi harus memastikan bahwa Firewall dan IDS dikonfigurasi dengan benar dan dikelola secara teratur. Yang ketiga yaitu kerahasiaan dan privasi.
Organisasi harus menjaga kerahasiaan dan privasi data yang melalui jaringan dan sistem mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu jelaskan waktu yang tepat bagi sebuah organisasi untuk menyusun firewall dan IDS. Waktu yang tepat untuk menyusun firewall dan IDS akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu evaluasi risiko. Organisasi perlu melakukan evaluasi risiko yang menyeluruh untuk mengidentifikasi ancaman dan kerentanan yang ada dalam jaringan dan sistem mereka. Yang kedua yaitu perencanaan dan desain. Setelah evaluasi risiko dilakukan, organisasi perlu menyusun rencana keamanan yang mencakupi implementasi firewall dan IDS. Proses perencanaan ini melibatkan menentukan kebutuhan keamanan, memilih teknologi yang sesuai, dan merancang arsitektur jaringan yang sesuai. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.